Oke, bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan. Kita lihat sketsa dulu lagi. Kita selanjutnya akan membuat section stock. Di mana section stock ini ada beberapa kotak. Ini mungkin ini menggunakan grid ya. Oke, dan kita langsung aja mengodingnya. Oke, untuk yang pertama di bagian kita bikin komentar lagi dulu. Ini untuk bagian stok. Nah, pertama-tama sama seperti sebelumnya, kita akan membuat section terlebih dahulu. Nah, oke, jadi untuk bagian section ini di dalamnya nanti bakal kita bikin div lagi atau pembungkus lagi. Oh ya, sebelumnya karena nanti kita akan memasukkan gambar-gambar, jadi terlebih dahulu simpan gambarnya di Visual Studio Code dulu ya. Dan ini kebetulan aku udah menyimpannya. Ada beberapa gambar yang akan aku masukkan ke dalam grid nanti. Setelah section dibuat, kita akan menambahkan div pembungkus lagi di dalamnya. Dan sekarang kita akan membuat pembungkus untuk ini, tulisan stok pakan unggas atau judul dari sectionnya. Dalamnya kita bikin H1. Stok pakan unggas. Dan kemudian, nah kita karena section ini pembungkus dari semuanya, jadi kita akan bikin kelas dulu biar kita udah mulai tahu perubahan apa yang terjadi. Nah, mungkin kita flashback ke sebelumnya. Ini di bagian yang header kan ada button cek stok pakan sekarang, yaitu yang ini ya, cek stok pakan sekarang yang ini. Nah, ketika nanti diklik, kita akan membuat dia akan tertuju kepada section yang bawahnya, dan section yang dituju itu adalah section stock. Nah, makanya di sini karena kita lagi membuat section stock, jadi kita bikin ID dulu ya, yang menjadi link nanti si tombol cek stok pakan sekarang yang tadi. Sini kita kasih ID-nya stok. Nah, baru di cek stok pakan yang tadi di bagian href-nya kita masukkan link ID-nya agar nanti dia tertuju ke page stok pakan. Oke, lanjut dulu di bagian section juga.
kita akan berikan dia kelas langsung kita masukkan background. Nah, di sini aku mau pakai background yang dari color Han lagi. Yaitu yang warnanya agak krem ini. Kemudian kita salin di sini, kita tempel. Setelah background, kita akan masukkan font. Font apa yang akan kita berikan di dalam semua konten yang ada di section, yaitu font 1. Masih ingatkah font 1? Font 1 itu font yang sebelumnya udah kita jadikan dia kelas, jadi tinggal dipanggil-panggil aja ke setiap atribut-atribut, ke setiap kelas dari setiap tag-tag. Di sini kita tambahin font, namanya kalau aku kelasnya font 1 ya. Setelah itu, kita mulai masukkan padding. Paddingnya ini untuk yang vertikalnya, kita bikin besar, misalnya 12. Ya. Nanti kita bisa lihat ya, hasil dari efek paddingnya itu seperti apa. Cuman kita masukkan yang memang biasanya diperlukan, yaitu padding memang biasanya diperlukan kan. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat dulu coba ya hasilnya. Untuk hasilnya, nah dia masih kayak gini ya. Masih ada di pinggir, karena kita juga belum memasukkan styling di dalam tag H1-nya. Tapi sebelumnya kita mau bikin styling di bagian div-nya dulu. Kita kasih dia max width. Agar dia itu ukurannya itu untuk maksimal kita bikin 6XL. Kemudian untuk paddingnya kita bikin 4 atau 5. Dan untuk marginnya sendiri kita kasih auto aja. Nah, sekarang kita styling ya bagian H1-nya ini. Bagian H1-nya pertama untuk warna dulu deh. Warna teksnya di sini aku ambil lagi dari color hunt. Kemudian aku mau kasih dia teksnya itu center. Terus aku juga mau bikin font dia itu semi bold atau bold aja sekalian. Nah, kemudian aku mau bikin dia uppercase, jadi biar semuanya itu kapital semua aja tulisannya. Dan yang terakhir untuk ukurannya. Untuk ukurannya kita bikin XL, tapi XL-nya yang 2 ya. Biar lebih besar, atau kita kasih 3. Kita lihat dulu deh hasilnya. Hasilnya seperti ini, kayak kurang besar. Jadi kita tambahin dia jadi 3 ya, coba. Ini jadi lebih besar ya. Oke, sepertinya cukup segini. Sekarang kita lanjut untuk bagian selanjutnya. Kita lihat dulu sketsa kita.
di sini kita akan bikin beberapa kotak-kotak, di mana kotak-kotak ini namanya berarti kita harus memasukkan atribut grid. Oke, jadi untuk bagian pembuatan gridnya, kita mau bikin kelas div lagi. Kita bikin div. Nah, kita akan men-styling dia, kita masukin atribut-atribut agar dia menjadi bentuknya grid. Nah, di dalam kelas div ini, nah karena kita mau buat dia kotak-kotak sejajar seperti itu, jadi itu adalah namanya grid ya. Jadi kita masukkan atribut grid. Nah, kemudian kita akan men-styling dia. Nah, kita akan menentukan kolom dia secara default. Itu kita akan bikin dia punya satu kolom aja. Kalau misalnya defaultnya. Cuman kalau misalnya dia ada di layar kecil atau layar 600 something, itu kita kasih dia displaynya, gridnya itu 2 kolom. Nah, untuk layar yang besar, yang 768 ke atas, atau sekalian yang besar, yang 1024, kita kasih dia ini kolomnya 3. Seperti itu. Jadi nanti tampilan display kolomnya itu sesuai sama terbukanya layar. Seperti itu. Dan pasti pasangannya grid itu pasti ada gap. Di mana gap itu adalah ukuran otomatis antara setiap kolom-kolom. Nah, di sini aku mau kasih gapnya 6 biar besar juga. Oke. Kita lihat dulu ya hasilnya. Belum ada apa-apa karena kita belum masukkan konten di dalam setiap kolom-kolomnya. Oke, sekarang kita mau bikin beberapa cards atau beberapa kotak. Kita mau bikin 6 kotak. Kita bikin dulu untuk format kotak pertama. Ini masih ada di dalam div grid ya. Div class grid. Kita bikin div lagi. Untuk card 1 atau untuk kotak pertama. Di dalam kotak pertama ini, kita akan masukkan image, kemudian kita juga akan masukkan H2 atau deskripsi singkat, atau mungkin H3 aja biar nggak terlalu besar. Setelah itu kita juga bakalan nambahin jenis makanannya nanti ya, jadi kita pakai paragraf aja. Terakhir, nantinya kalau misalnya dari sini kan kelihatan ya nih ada tulisan seperti misalnya stoknya berapa nih, stok itu ada berapa. Nah, stoknya ada berapa itu nanti aku akan bikin kotak dan ada warnanya. Misalnya stok dari kisaran 0 sampai 20 karung itu udah merah seperti itu. Jadi di sini kita pakai span. Oke. Sekarang coba kita isi dulu ya. Untuk div-nya ini kita kasih dia background dulu biar nanti jelas hasilnya. Untuk backgroundnya aku mau pakai lagi dari color hunt. Khususnya aku mau pakai yang warna coklat tua ini. Kemudian kita paste di sini. Nah,
Nah, mungkin kita segini dulu ya untuk background dulu. Nah, kita lanjut ngisi nih setiap konten yang ada di dalam satu kotak ini. Dari mulai image, linknya. Pertama aku mau yang ini dulu. Dedak. Jadi memang harus menyimpan dulu ya filenya di dalam Visual Studio Code. Oke. Nah, untuk H3-nya ini aku mau kasih tulisan. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Kayak ini belum beroperasi. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, jadi kita lanjutin. Ini setelah ini adalah H3-nya. H3-nya ini aku bakal tulis pakan ayam broiler. Kemudian untuk keterangannya lagi, kita akan tulis bahwa makanan ini adalah jenis dedak. Nah, di dalam span ini aku bakal tulis sisa dari pakannya ada berapa. Misalkan di sini kita bikin dia 30 karung. Oke, untuk sementara ini masih isinya dulu ya, belum di styling. Kita lihat hasilnya. Nah, dia masih jelek banget kayak gini ya. Tapi unsurnya udah dapat semuanya. Ini mulai dari foto, kemudian pakan ayam ini adalah H3, kemudian ini adalah paragraf, dan ini adalah span tadi. Nah, kita akan pertama untuk bagian ininya dulu deh. Untuk bagian ininya, si kotaknya ini ya. Kotaknya ini mau kita rapihin dulu. Pertama kita kasih dia biar agak melengkung, berarti kita kasih roundednya MD biar sedang. Setelah itu untuk displaynya flex, jadi agar nanti displaynya itu dia ke samping. Nah, kemudian untuk ini jaraknya, untuk paddingnya kita kasih dia 5. Terus kita jadiin semua itemnya itu yang ada di dalam pembungkusnya itu center semua. Begitu pula teksnya ya. Teksnya juga kita bikin center. Oke. Sekarang kita lihat coba. Nah, ini udah mulai ada paddingnya ya. Tadi udah mulai ada padding jaraknya, yaitu tadi 5 Sekarang kita mau atur untuk si image-nya nih. Kayaknya besar banget ukurannya. Dan kita juga mau bikin di image-nya ini dia mengcover si kotak grid-nya. Pertama, untuk bagian image kita tambahkan dulu kelas. Kita kasih tadi mau kita lengkungin ya roundednya. LG coba seberapa. Nah, ini udah mulai melengkung.
Cuman kayak kita mau bikin si kotak luarnya lebih melengkung lagi, jadi kita kasih dia LG deh. Kita besar aja, jangan yang sedang, yang besar sekalian. LG. Jadi lebih melengkung nih. Oke. Setelah itu, setelah roundednya, kita mau tambahin dia ini width. Ukuran si gambarnya terlalu besar. Coba kita kasih 30. Wah, kecil banget ternyata. Oke, langsung kita tembak 50, semoga pas. Refresh. Ya oke lah ya. Ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Setelah itu kita mau masukin objek cover. Objeknya ini kita cover biar dia menutupi atau mengcover semuanya. Kemudian kita mau kasih ini nih jaraknya terlalu jauh ya. Coba kita kasih padding horizontalnya 5, padding vertikalnya juga 5 misalkan. Gimanakah hasilnya? Oh, nanti kita ini lagi ya. Oke, nggak apa, kita lanjut dulu aja. Mungkin kalau nanti ditambahin style yang di dalamnya dia bakal jadi lebih besar. Oke, kita lanjut untuk bagian selanjutnya, yaitu H3-nya. Mau kita kasih kelas dulu. Kemudian di H3 ini aku mau bikin fontnya itu semi bold. Semi bold. Kemudian untuk warna teksnya biar lebih jelas kelihatan, aku kasih dia warna putih aja. Setelah itu untuk ukurannya aku kasih dia XL aja biar besar. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah keganti. Udah besar juga ya. Sekarang kita akan tambahkan lagi selanjutnya di bagian paragraf. Masukkan kelas. Kemudian kita masukkan teks lagi. Nah, tapi aku mau di bagian teks ini aku pakai coloran lagi. Colorannya aku mau pakai yang warnanya muda. Oke. Kita paste. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian kalau kita refresh terus ya. Oke, udah berubah nih jadi warnanya muda.
Selanjutnya kita styling bagian spannya. Untuk bagian spannya ini kita kasih kelas. Kemudian kita kasih dia warna. Karena di sini aku nulisnya 30 karung, dimana aku bakalan konversiin kalau misalnya 0 sampai 20 karung, dia itu warnanya udah warna hijau. Warnanya udah warna merah. Tapi kalau dari 20 sampai 50 itu warnanya kuning. Kemudian dari 50 ke atas itu sudah warnanya hijau. Berarti aman. Nah, jadi di bagian ini karena dia 30 dan itu kurang dari 50, tapi lebih dari 20, jadi kita mau bikin dia warnanya kuning. Oke, kita kasih background. Backgroundnya ini kita kasih dia warna yellow. Yellownya itu kita kasih yang tipis aja. Oke. Selanjutnya mau kita kasih teksnya ya. Teksnya itu warnanya juga sama-sama kuning. Teksnya kita kasih mungkin 700. Oke, kemudian kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini jelek banget nih dia warnanya. Aduh, maaf. Ini dia jelek banget karena dia kotak dan mepet banget. Jadi mau kita kasih padding dan kita bikin pakai atribut rounded. Di bagian roundednya di sini aku pakai MD aja yang sedang. Kemudian untuk padding vertikalnya aku kasih 1 dan padding horizontalnya aku kasih 2. Oke. Kita lihat. Oke, ini udah bagus ya, udah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian setelahnya. Caranya adalah tinggal kita copy aja bagian ini, kita tinggal copy. Nih, kita copy bagian div-nya sampai totalnya 6 ya. Sampai totalnya 6, kita Ctrl C. Kemudian kita paste sampai 6. Coba kita ulang lagi ya. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, biar gak perlu lama-lama dan ini memang sama aja kayak sebelumnya. Jadi kalian tinggal rubah-rubah untuk bagian konten-kontennya nih. Oke, aku kasih contoh dulu ya. Yang pertama, kita sama kayak tadi, kita rubah dulu nih. Konten yang pertama kan, kontennya tuh ada 3 ya. Ada image, ada H3, ada 4 maaf. Ada paragraf dan ada span. Nah, untuk yang image-nya ini tinggal diganti aja jadi pakai file yang lain. Misalnya di sini aku mau masukin file Crumble. Nah, seperti itu ya yang diganti. Kemudian untuk kelasnya sama aja. Terus untuk H3-nya ini nih kita samakan, sama-sama disamain aja. Kemudian untuk paragrafnya atau deskripsinya tinggal diganti aja karena di situ udah jenisnya udah bukan lagi yang dedak dan ini udah ganti jenis, namanya itu adalah jenisnya itu broiler starter ya. Jadi kita kasih nama starter, broiler starter, dia itu jenisnya yang BRI, kemudian crumble.
Oke, kemudian yang selanjutnya dirubah adalah ini, sisa karungnya berapa. Nah, itu bisa kalian rubah-rubah aja sesuai hati kalian, sesuka hati. Kalau di sini yang kedua ini aku mau bikin dia 120 karung. Nah, berarti 120 karung itu kan dia lebih ya daripada 50, makanya teksnya dan juga backgroundnya itu bukan yellow lagi, tapi jadi green. Dan kita akan ganti itunya, kita akan ganti backgroundnya jadi green. Oke, jadi green, kita ganti jadi green. Kemudian ini kita bikin 100 greennya. Kemudian untuk teksnya juga kita ganti jadi green. Green yang 700. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal ganti-ganti aja sampai nanti selesai 6-6-nya ya. Oke. Nanti kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian update stok. Oke.